Riuh Pilkada serentak 2024 mendatang di Maluku bakal menarik dan membuka ruang mengubah konstelasi politik. Namun posisi petahana tidak seuntuk pesta demokrasi sebelumnya. Pada Pilkada 2024, petahana harus melepas jabatannya selama 1 tahun atau bahkan lebih. Bagi petahana yang sudah populer akan terpilih kembali jika rakyat menilai kepemimpinannya sukses memajukan daerah. Namun jika dianggap gagal, petahana berpotensi kandas. Kepala daerah yang telah habis masa jabatan memiliki kecenderungan membangun dinasti politik. Kemunculan calon pemimpin dari kalangan dinasti politik juga akan gelagapan bertarung di pilkada serentak. Pilkada adalah bagian dari adu strategi. Posisi petahana yang berbeda dari pilkada sebelumnya menjadi angin segar bagi pendatang baru untuk berebut hati rakyat. Pemirsa sentraltimur.com, balik lagi di podcast Ruang Kita. Pemirsa, saat ini kita sudah mulai masuk dalam suasana pemilu karena Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan bahwa tahapan pemilu tahun 2024 telah dimulai sejak 14 Juni 2022 kemarin. Dan untuk pemilu dan juga Pilkada tahun 2024 ini akan menjadi pemilihan terbesar karena akan dilakukan serentak di tahun yang sama, yaitu di tahun 2024 nanti. Dan untuk lebih pastinya bahwa pemilu akan digelar pada 14 Februari 2024, sementara akan diikuti dengan pilkada yang akan dilakukan secara serentak juga di tanggal 27 November 2024. Nah, untuk itu kita akan membahas sebuah topik yang sedang hangat-hangatnya, yaitu menakar peluang petahana, pendatang baru dan dinasti politik di pilkada serentak yang akan digelar di Maluku pada tahun 2024 mendatang. Bersama saya Clara Warkei dan juga saat ini sudah hadir untuk membahas dan mengulas topik ini lebih jauh bersama kita, yaitu ada Bapak Said Lestaluhu SOS MSI yang merupakan pengamat politik dan sekaligus juga merupakan akademisi dari Universitas Patimura. Bapak, salam sehat Pak. Sehat. Semangat. Sehat Pak ya? Amin, amin. Oke, ini lagi hujan-hujannya nih Pak, di luar dingin ya Pak ya. Jadi kita harus membahas sebuah topik yang hangat-hangatnya ini Pak. Betul ya Pak ya? Nah, Pak Said berbicara tentang pemilu dan juga pilkada yang akan dilakukan secara serentak di tahun 2024 yang akan datang nih Pak. Nah, Bapak sebagai akademisi Pak, bagaimana Bapak melihat kondisi ini di mana riak dinamika politik semakin menarik diperbincangkan dan terutama menelisik dialektika publik. Nah, dan bagaimana Bapak melihat realitas tersebut dan apakah ini menunjukkan akan ada kejutan baru atau hanya menjadi sebuah wacana seperti itu Pak? Iya, pertama bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sebuah negara demokrasi tentu sirkulasi elit politik, dalam hal ini rekrutmen kepala daerah, pemerintahan pusat dalam ini presiden dan wakil presiden, itu merupakan sebuah agenda yang rutinitas ya setiap 5 tahunan, dan saya kira ini momentum bagi seluruh warga negara untuk bisa berpartisipasi aktif terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Dalam hal ini mereka bisa juga mencalonkan diri, bahkan ikut berpartisipasi dalam menggunakan hak pilih. Nah, karena itu di tahun 2024 nanti akan ada pemilihan kepala daerah secara langsung ya di tahun yang sama. Karena itu sejak saat ini para kontestan, dalam hal ini para pihak yang merasa punya kemampuan ya untuk mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah sudah harus siap-siap ya. Bagaimana yang pertama mungkin melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas, karena memang agenda-agenda politik dalam hal ini pemilihan kepala daerah ini kan merupakan sebuah kontestasi yang selalu ada persaingan. Nah, kadang-kadang di persaingan-persaingan itu memang membutuhkan sebuah sikap kedewasaan yang harus dijunjung tinggi ya oleh setiap para kontestan, karena mereka juga harus mempersiapkan, misalnya harus ada tim sukses, lalu melalui proses mekanisme pendaftaran lewat partai politik, apakah nantinya mereka punya peluang di partai politik, itu juga ada ruang bagi mereka untuk bisa mencalonkan diri melalui mekanisme calon independen.
Nah karena itu memang di tahun 2024 ini saya kira sekarang kalau kita baca agenda media macam-macam fenomena dukung-mendukung di masyarakat, saya kira sudah mulai terjadi polarisasi ya, sudah mulai terbentuk tim-tim yang sudah melakukan sosialisasi walaupun belum masuk tahapan, tapi lewat berbagai saluran komunikasi, misalnya media-media sosial, apakah itu di Facebook, Twitter, WA, macam-macam, mereka sudah mulai mengkampanyekan bakal-bakal calon mereka. Dan saya kira ini akan menjadi menarik di tahun 2024 kalau dari sekarang sudah mulai diagendakan. Karena semakin di awal mereka sudah bisa memperkenalkan kandidat mereka kepada masyarakat, itu akan memberikan semacam informasi penting bagi masyarakat ya untuk melihat sampai sejauh mana calon-calon yang diusulkan itu punya track record. Karena berbagaimanapun ketika kita diperhadapkan dengan situasi politik saat ini, memang banyak isu-isu yang liar ya. Kadang-kadang itu juga kemudian bisa mempengaruhi kualitas dari proses itu sendiri. Betul sekali Bapak, dan yang pastinya harus meyakinkan masyarakat juga tentang kapabilitas mereka seperti itu ya Pak ya. Nah Bapak, seperti apakah Bapak menganalisa ya, melihat peta politik untuk menuju pilkada serentak di tahun 2024 mendatang ini, dan apakah pilkada Maluku 2024 ini akan ada kejutankah atau hanya terlihat biasa saja seperti pemilu-pemilu sebelumnya Pak? Iya, jadi memang kalau saya melihat proses pemilihan kepala daerah di Maluku itu selalu menjadi hal yang menarik ya. Karena seperti kita ketahui ketika di periode 2019 di mana saat itu terjadi pertarungan ya antara incumbent Pak Said Assegaf dalam ini mewakili Partai Golkar dan Pak Murad sendiri sebagai pendatang baru dicalonkan oleh PDIP, dan di saat itu ternyata menimbulkan sesuatu yang di luar praduga dan incumbent kalah dan kemudian Pak Murad menang. Nah karena itu bagi Partai Golkar sendiri ini akan menjadi semacam amunisi mereka untuk bagaimana bisa mempersiapkan diri secara dinamis dan aktif untuk bisa kemudian mengalahkan pasangan yang akan diusung oleh calon dari terutama dari PDIP ya. Karena kita ketahui bahwa pertarungan pilkada di Maluku itu seperti partai klasik antara Barcelona dan Real Madrid kalau di sepak bola Spanyol ya. Karena dua rival ini akan selalu bertemu di dalam kontestasi pilkada tersebut. Dan saya kira sekarang sudah mulai nampak ya bagaimana mulai ada wacana-wacana di berbagai media, di media mainstream maupun di media sosial. Masing-masing kandidat sudah mulai mensosialisasikan diri. Saya lihat di mana-mana ada baliho, sampai di kabupaten-kabupaten itu ada kandidat yang sudah mulai mempublikasikan ya, apakah itu melalui spanduk macam-macam. Bahkan kemudian ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh apakah itu dari Satpol PP macam-macam, dan ini menjadi bahasan-bahasan politik ya, apakah itu di ruang publik, di ruang-ruang media, dan ini membuat situasi semakin menarik untuk dilihat apakah memang betul-betul ini menjadi sebuah kejutan nantinya, karena sudah pasti bahwa saya katakanlah saya mau bilang sekarang ini kan yang digadang-gadang kan Pak Jeffrey Rawarin ya untuk mencalonkan diri sebagai salah satu kandidat, dan pasti petahana akan melewat Pak Murad Ismail. Nah ini kan mereka punya background latar belakang yang berbeda-beda ya. Yang satu jenderal polisi, satu jenderal TNI. Ada yang bilang ini akan terjadi perang bintang. Setuju. Nah karena itu saya kira ini pasti akan menjadi sebuah aktivitas politik yang akan menarik perhatian masyarakat luas. Tapi yang terpenting adalah bagaimana masyarakat para pendukung ini bisa mensikapi kontestasi ini dengan nilai-nilai melihat ini sebagai sebuah kontestasi ide ya, kontestasi gagasan, sehingga memang betul-betul lewat mekanisme yang nantinya dilakukan oleh penyelenggara pemilu, ini ada KPU dan Bawaslu, itu bisa memberikan kesempatan yang luas kepada para kandidat untuk bisa menyampaikan berbagai ide-ide mereka, sehingga itu mampu dibaca oleh publik sampai sejauh mana mereka punya kapasitas dan kompetensi nantinya ketika mereka terpilih sebagai calon pemimpin di Provinsi Maluku.
Oke Pak, berbicara tentang incumbent ya Pak ya, petahana. Yeah. Dan kita dengar-dengar ini nanti petahana di tahun 2024 juga akan ikut dalam kontestasi ini Pak. Dan biasanya ya Pak, dalam perhelatan pilkada, biasanya calon petahana itu dia lebih diuntungkan gitu ya Pak ya, karena dia sudah bekerja atau menunjukkan kerjanya melalui program-program kerjanya dan sudah dikenal selama 5 tahun ini di masyarakat. Nah, bagaimana Bapak melihat ini? Apakah ada potensi yang sangat kuat oleh petahana di tahun 2024 ini, Pak? Iya, yang jelas bahwa dalam sejarah perpolitikan, terutama di Indonesia ya, soal incumbent itu menjadi salah satu fenomena yang selalu menjadi orang-orang yang dianggap memiliki kemampuannya karena mereka selama ini bisa mengkapitalisasi kekuasaan yang mereka miliki, misalnya lewat berbagai program-program yang dijalankan oleh dinas-dinas atau OPD, di mana di situ mereka bisa hadir untuk memberikan bantuan kepada masyarakat, dan saya kira memori publik itu akan selalu mengingat mereka. Nah, tapi intinya ialah bahwa dalam sistem demokrasi yang kapabel, yang kondusif, yang terbuka ini, kita berharap bahwa masyarakat harus diberikan pendidikan politik yang baik sehingga betul-betul mereka bisa mengevaluasi, menilai apakah dalam masa pemerintahan itu sudah memberikan terbaik kepada masyarakat, misalnya melalui upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pembangunan, pelayanan publik. Nah, saya kira ini yang harus dicermati dengan betul, kemudian itu bisa menjadi ukuran-ukuran. Karena kita tahu bahwa memang perilaku pemilih itu kan punya dinamika tersendiri ya. Jadi orang memilih itu ada berbagai dari sisi, misalnya dari pendekatan psikologis, pendekatan sosiologis, atau rational choice. Nah, biasanya orientasi-orientasi pemilih kita itu kan masih banyak melihat pendekatan-pendekatan emosional ya. Apakah kalau bisa dia punya kedekatan emosional dengan kandidat tertentu, dia tidak berpikir yang rasional. Yang penting dia saudara kita, keluarga kita, dan dia akan selalu memilih. Nah, karena itu saya kira bahwa siapapun yang jadi incumbent, tetap mereka akan melalui mekanisme pemilihan yang mengikuti ya aturan-aturan di dalam pelaksanaan pilkada, dan kita berharap ada pengawasan partisipatif yang dilakukan oleh seluruh stakeholder yang ada di masyarakat, terutama masyarakat kita. Sehingga misalnya ada upaya-upaya penggunaan fasilitas negara, itu harus dilaporkan kepada Bawaslu. Kan Bawaslu ada salah satu penyelenggara yang ditugaskan untuk melakukan pengawasan kepada para kandidat ataupun misalnya terlibat dalam politik uang, money politik. Karena memang soal money politik ini kan seperti sesuatu yang memang ada tapi sulit dibuktikan ya. Orang bilang money politik seperti bau kentut, ada baunya tapi sulit untuk dibuktikan. Nah, kadang-kadang itu yang membuat para kandidat itu bisa leluasa mengorganisir kewenangan dan kapasitas mereka, apalagi sebagai incumbent. Itu yang memang butuh pengawasan dari masyarakat. Pak, ini petahana, pendatang baru, dan juga kita berbicara tentang dinasti politik nih Pak, selalu mewarnai perhelatan politik lokal maupun politik nasional gitu ya Pak ya. Nah, bagaimana sesungguhnya wajah perpolitikan di Maluku, khususnya menghadapi pilkada serentak di tahun 2024 yang akan datang ini Bapak? Ya, jadi memang fenomena dinasti politik itu memang sesuatu yang sudah ada sejak lama ya. Saya kira fenomena di Indonesia cukup banyak, dan memang ini menurut Dennis Kavanagh bilang bahwa ini sebuah fenomena budaya patrimonial, new patrimonial. Jadi new patrimonial itu dia memberikan gambaran bahwa ada ruang yang diberikan kepada para orang-orang yang punya garis keturunan berdasarkan kekuasaan yang dimiliki. Mereka bisa berkontestasi tapi mengikuti mekanisme demokrasi prosedural. Jadi katakanlah mekanismenya kan bisa melalui partai politik dan bisa melalui calon independen. Nah, biasanya yang mereka yang sudah berkuasa itu dia pasti berusaha untuk setelah mendapatkan, jadi kekuasaan itu setelah orang mendapat kekuasaan dia pasti akan memelihara, bahkan cenderung melestarikan. Itu secara natural ya, kekuasaan ketika orang sudah dimiliki seperti itu. Nah, karena itu ketika saatnya nanti dia mau turun,
dia pasti akan berusaha ada kolega atau keluarga mereka untuk bisa melanjutkan. Saya kira tesis ini sudah terbukti di mana-mana ya. Apakah itu di Maluku Tengah, ada keluarga Ratu Atut di Banten, macam-macam. Dan saya kira memang secara normatif itu tidak diatur ya. Siapapun berhak sebagai warga negara untuk bisa mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah. Nah, tapi secara etik, secara moral, saya kira itu yang harus memang menjadi bahan evaluasi bagi mereka. Karena apa? Ketika tidak diatur secara normatif, maka orang selalu akan merasakan dia juga punya hak. Saat ini memang kita berharap bahwa ada kemampuan pendidikan yang baik secara politik pada para pemilih kita, konstituen kita, sehingga betul-betul bisa melihat secara jernih. Jangan sampai selama ini mereka karena punya kekuasaan lalu bisa mendaya-gunakan, mengkapitalisasi kewenangan mereka, misalnya bantuan-bantuan dan macam-macam, akhirnya masyarakat kita terpedaya. Nah, salah satu kelemahan di wilayah kita juga karena masyarakat miskin kan masih banyak ya. Karena itu pemilih-pemilih kita yang masih di bawah garis kemiskinan ini saya kira ini yang sangat rentan. Karena bagaimanapun kita masyarakat timur itu jiwa sosial kita, orang bilang hutang budi itu di bawah mati. Jadi kadang-kadang orang yang sudah mendapat bantuan dari keluarga yang memegang kekuasaan, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang tidak bisa dilupakan ya. Nah, itu yang kemudian bisa menimbulkan politik dinasti itu semakin tumbuh dan subur. Betul. Begitu. Kalau Bapak sendiri melihat masyarakat Maluku nih Pak, sejauh mana mereka kesiapan mereka untuk menghadapi pemilihan yang akan dilakukan secara serentak di tahun 2024 Pak? Ya, saya kira memang perlu kita kategorisasi ya, karena wilayah Maluku ini kan kita tersegmentasi lewat geografis kita yang pulau-pulau ya. Jadi memang pengetahuan dasar mereka tentang politik ini juga beragam. Untuk misalnya untuk daerah Kota Ambon, saya kira memang pemilihnya agak rasional ya, karena mereka di Ambon ini kan pusat pemerintahan dan pusat media. Setiap saat mereka bisa mendapatkan informasi yang up to date tentang perkembangan demokrasi. Tapi teman-teman kita, keluarga kita yang ada di pulau-pulau, di MBD, di Maluku Tenggara, di Seram bagian timur, banyak masyarakat masih tinggal di daerah-daerah yang terpencil, yang jauh dari akses informasi. Nah, karena itu kadang-kadang ini menjadi satu hal yang penting untuk penyelenggara pemilu bisa menggunakan berbagai kewenangan mereka untuk bisa melakukan sosialisasi untuk memastikan, misalnya dalam tahapan-tahapannya itu kan ada pendaftaran pemilih. Mereka bisa memastikan, mengidentifikasi betul, mengupdate data pemilih. Misalnya banyak temuan kan selama ini ada yang meninggal, ada yang sudah data-datanya sudah ada tapi tetap masih diupdate sebagai pemilih. Nah, kadang-kadang itu menjadi sesuatu yang merugikan masyarakat ya. Nah, karena itu saya kira bahwa terpenting ialah bagaimana dengan keterbatasan geografis wilayah ini, kita berharap semua stakeholder sebagai warga negara kita berkewajiban ya untuk bisa mensukseskan kegiatan pilkada, karena ini bagian dari sebuah prinsip demokrasi. Untuk itu kita berharap semua orang bisa diikut sertakan, karena salah satu syarat bagaimana demokrasi itu dia bisa berlangsung sukses adalah salah satunya adalah syaratnya itu ada partisipasi publik yang luas. Gitu. Iya, dan kurang lebih masih ada 2 tahun ke depan ya Pak. 2 tahun ini merupakan jangka waktu yang cukup panjang untuk mengedukasi lebih lagi masyarakat tentang pemilihan umum dan pilkada juga. Bagaimana kita memilih pemimpin yang baik untuk Maluku itu ya Pak ya. Nah Bapak, munculnya nama seorang Jeffrey Apolira Hawarin. Ini lagi hangat-hangatnya dibicarakan JAR gitu ya Pak ya. Nah Pak Jeffrey ini merupakan mantan Pangdam 16 Patimura yang saat ini juga menjabat sebagai Deputi BNPP dan menjadi fenomenal karena digadang-gadang menjadi salah satu yang akan berlaga di Pilkada Maluku di tahun 2024 nanti. Nah, bagaimana Pak? Bapak memetakan secara politik peluang Bapak JAR ini dan juga apakah benar akan terjadi perang bintang tadi Pak yang kita bicarakan? Iya. Yang pasti bahwa sampai saat ini saya kira di wacana di masyarakat luas ya, baik itu di media macam-macam,
terlihat hanya ada figur Pak JAR ya, yang kemudian ingin dipromosikan, dicalonkan sebagai salah satu kandidat. Saya kira ini akan menjadi fenomena yang menarik ya, karena biar bagaimanapun di dalam sebuah rejim pemerintahan itu tidak bisa seluruh masyarakat mendukung mayoritas dari pemerintahan yang berkuasa. Pasti ada yang merasa tidak puas dengan kebijakan dan macam-macam. Nah, karena itu mereka akan selalu melihat peluang-peluang bagaimana calon yang nantinya muncul itu bisa mengakomodasi kepentingan mereka. Nah, karena itu memang saya kira kehadiran Pak Jeffrey ini akan menjadi angin segar ya bagi situasi perkembangan demokrasi di Maluku khususnya. Apakah nantinya beliau sudah membentuk tim untuk bekerja dalam melakukan sosialisasi? Karena memang seperti tadi saya sampaikan bahwa geografis wilayah Maluku ini kan sangat luas ya, dengan pulau-pulau dan macam-macam. Karena itu memang butuh kerja ekstra bagi siapapun yang akan bertarung di Pilkada Maluku. Karena ini pasti akan membutuhkan kerja-kerja keras untuk bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang ada di masyarakat. Karena bagaimanapun setiap kandidat itu dia pasti akan melakukan marketing politik ya. Tentu dengan instrumen komunikasi politik dia akan berusaha untuk mensosialisasikan diri untuk segera diketahui oleh masyarakat luas. Karena kalau kita bicara dalam konteks komunikasi politik sudah pasti bahwa setiap kandidat itu dia akan berusaha membentuk citra, membentuk image ya yang baik. Nah, apakah nantinya Pak Jeffrey dengan berbagai kapasitas dan pengalaman manajerial yang selama ini beliau sudah miliki, itu akan mampu diterima oleh pemilih konstituen yang luas di masyarakat kita, sehingga bisa menjadi nilai tambah di kapitalisasi menjadi popularitas, bahkan bisa menjadi punya elektabilitas yang tinggi, kira begitu. Oke, baik Pak. Untuk calon-calon yang akan ada dalam kontestasi ini, tentunya harus meyakinkan dan juga mampu menyerap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di era saat ini nih Pak. Sebagai masyarakat juga, kira-kira apa Pak yang menurut Bapak yang paling dibutuhkan masyarakat Maluku saat ini untuk dibantu oleh pemerintah untuk dilaksanakan? Iya, saya kira kalau kita bicara indikator pembangunan kita ya, Maluku sekarang kan masih dalam, kalau berdasarkan data statistik itu menjadi provinsi keempat atau ketiga ya, yang termiskin di bawah. Nah, karena itu memang saya melihat memang di Maluku ini kan sangat kurang sektor swasta ya untuk memberikan kesempatan. Hampir semua orang selalu menjadi PNS. Jadi situasi anomali itu kemauan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang luas tapi tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada. Nah, karena itu memang saya kira untuk Maluku kita butuh pemimpin yang punya jaringan ya, yang luas sehingga bisa mendatangkan investasi di Maluku untuk bisa membuka lapangan kerja. Karena dengan begitu, apalagi kita ini punya kekayaan yang cukup banyak ya, di laut, pertambangan, macam-macam. Nah, karena itu bagaimana pemimpin yang akan datang itu bisa memberikan insentif, kesempatan kepada para investor untuk bisa menanamkan modalnya di sini, sehingga demikian bisa membuka lapangan kerja. Nah, tapi dengan catatan bahwa bagaimana dia membangun hubungan yang harmonis di antara sebagai pemimpin dengan masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita membangun sebuah komunitas masyarakat dalam konteks kita bernegara ataupun di pemerintahan daerah, salah satu yang penting adalah bagaimana hubungan pemerintah dan rakyat itu bisa terjalin harmoni. Saya kira dengan begitu semua orang itu bisa berpartisipasi secara aktif, bisa menyampaikan ide dan gagasan tanpa harus takut-takut menyampaikan pendapat. Karena dalam sebuah sistem mekanisme demokrasi yang sehat itu adalah adanya keran komunikasi yang hubungan timbal balik ya antara pihak yang memerintah dan yang diperintah. Setuju Pak, dan kita doakan pokoknya siapa saja yang akan terpilih pada pilkada dan pemilihan umum di tahun 2024 ini akan membawa Maluku dan secara lebih luas lagi Indonesia untuk menjadi negara yang lebih maju dan juga masyarakatnya tetap sejahtera. Bapak, mungkin terakhir saya boleh minta closing statement Bapak Pak, silakan. Ya, jadi kita berharap bahwa dalam kaitannya dengan pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, saya kira kesempatan ini bisa digunakan seluas-luasnya ya kepada siapapun warga negara yang memenuhi syarat sebagai calon kepala daerah
itu bisa menggunakan ruang demokrasi ini semaksimal mungkin. Tentu kita berharap lewat kesempatan ini bisa melahirkan calon-calon pemimpin masa depan di Maluku dan bisa membawa perubahan, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan merata di seluruh wilayah kabupaten kota, dan yang terpenting adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Karena sampai hari ini kita lihat memang indeks pembangunan manusia kita di Maluku masih cukup rendah ya. Dalam persaingan job-job di level pemerintah pusat juga masih kurang. Saya kira kalau pemimpin sekarang yang di provinsi itu bisa memperjuangkan kepentingan itu, saya kira insya Allah Maluku akan bisa bermartabat ke depan nanti. Baik, terima kasih Pak Said sudah bergabung di podcast Ruang Kita sentraltimur.com kali ini, dan sehat selalu Pak. Ya, salam sehat dan sehat selalu Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali, dan pemirsa sentraltimur.com, kita akan ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Kita.